Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simpanan giro, yakni kita akan membahas tentang definisi giro, kemudian juga bagaimana cara memperhitungkan bunga atas simpanan giro, juga biaya apa saja yang dibebankan kepada giran atas simpanan gironya. Kemudian juga akuntansi giro dan bagaimana untuk mencatatkan mutasi rekening pada simpanan giro. Baik, kita awali dengan definisi ya. Saya share screen dulu. Baik, kita ke definisi giro. Giro merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat menggunakan cek, biljet giro atau BG, atau surat pemindah bukuan yang lain. Jadi kalau giro itu untuk memindahkan rekeningnya atau memindahkan saldo rekeningnya itu hanya bisa menggunakan eh, warkat atau surat-surat pemindah bukuan gitu ya, seperti cek, biljet giro atau lainnya. Jasa dan biaya giro, jasa atau sistem bunga ya, jasa giro atau sistem pemberian bunga yang diberlakukan yaitu sistem bunga harian, sistem bunga terendah, tingkat bunga sama untuk setiap jumlah nominal, tingkat bunga berbeda untuk posisi saldo tertentu. Nah, sedangkan biaya yang dibebankan kepada nasabah atau giran meliputi biaya administrasi, biaya penggantian buku cek atau biljet giro, dan denda dikenakan apabila saldo giro di bawah saldo minimum. Nah, untuk setiap bank ini memiliki ketentuan yang berbeda ya untuk baik bagaimana bank dalam memperhitungkan sistem bunganya, kemudian juga biaya biaya-biaya yang dibebankan kepada giran itu apa saja. Nah, ini juga beda-beda ya. Kemudian saldo minimumnya berapa, kemudian juga fasilitas yang diberikan kepada giran itu juga akan berbeda tergantung dari pihak banknya. Kemudian yang selanjutnya jenis rekening giro itu ada dua, yaitu giro swasta dan giro pemerintah. Untuk giro swasta yaitu kepemilikan oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Maka ini disebut dengan giro swasta. Kemudian jenis rekening giro yang berikutnya yaitu giro pemerintah, yaitu kepemilikan oleh instansi pemerintahan, misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan lain sebagainya di bawah naungan pemerintah. Jadi dinas-dinas di bawah naungan pemerintah. Selanjutnya akuntansi giro, saldo normal giro di sisi kredit. Nah, ketika giro bertambah itu ada di sisi kredit. Jadi saldo normalnya ada di sisi kredit. Kemudian ketika terdapat transaksi giro melebihi saldo giro, maka terjadi saldo negatif atau saldo debit. Nah, kalau ada ini ya saldo debit ini berarti ada kelebihan ya, kelebihan dalam transaksi giro, maka ada saldo debit karena kan seharusnya saldo normalnya giro ada di sisi kredit. Nah, kenapa bisa ada saldo debit pada giro? Itu terjadi karena bank memberikan cerukan atau talangan terlebih dahulu atau yang disebut dengan overdraft. Jadi ada transaksi yang melebihi giro melebihi saldo giro nasabah, maka bank akan memberikan overdraft. Jadi ini semacam pinjaman seperti itu. Overdraft diperlakukan seperti pemberian kredit kepada nasabah. Oleh karenanya dikenakan biaya provisi, administrasi, dan lain-lain sebagaimana nasabah ketika menerima kredit dari bank. Nah, bisa saja ya ada transaksi, kemudian eh, transaksi ini membutuhkan dana lebih dibandingkan dengan saldo giro yang dimiliki oleh nasabah di rekeningnya gitu. Nah, bisa dilakukan tetapi akan diberlakukan sebagaimana ketika nasabah itu memiliki atau diberikan kredit oleh bank. Jadi ada biaya tambahan lainnya. Oke, selanjutnya akuntansi yang perlu dilakukan atas simpanan giro meliputi yang pertama pencatatan pada saat penyetoran tunai. Pencatatan pada saat penyetoran tunai, maka jurnal yang dibuat adalah debit kas atau clearing atau RAK, kredit giro nasabah. Nah, misalkan tunai berarti kas pada giro nasabah, seperti itu. Kemudian pencatatan pada saat penarikan, yaitu debit giro nasabah, kredit kas.
Kemudian yang ketiga, pencatatan pada saat pembayaran bunga atau jasa giro, PPh, dan pembebanan biaya administrasi kepada nasabah. Jurnalnya adalah debit biaya bunga giro, kredit giro nasabah, debit giro nasabah, kredit hutang PPh, dan debit giro nasabah, kredit pendapatan administrasi. Nah, ini yang jurnal yang pertama, jurnal berpasangan yang pertama itu ya, biaya bunga giro pada giro nasabah ini ketika nasabah mendapatkan bunga gitu ya pada saat pembayaran bunga. Jadi mengkreditkan giro nasabah. Kemudian yang selanjutnya pada saat pembebanan hutang PPh, maka giro nasabah didebitkan. Dan yang ketiga pada saat pembayaran administrasi ya. Jadi debit giro nasabah. Nah, administrasi bagi bank adalah merupakan pendapatan. Jadi kreditnya adalah pendapatan administrasi. Selanjutnya giro falas atau valuta asing. Giro falas adalah simpanan pihak ketiga atau masyarakat dalam valuta asing yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, biliet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Akuntansi giro falas. Nah, ini sedikit berbeda untuk pencatatan giro yang berupa valuta asing ya. Akuntansi yang diperlakukan atau yang perlu dilakukan atas simpanan giro falas meliputi yang pertama, pencatatan pada saat penyetoran tunai. Jika menggunakan valuta asing yang sama, maka jurnalnya adalah debit, kas, atau clearing atau RAK pada kredit giro falas nasabah. Nah, kedua, jika menggunakan valuta rupiah ya atau IDR, jika nasabah melakukan setoran dalam IDR, maka bank harus memberlakukan kurs jual untuk nasabah. Nah, misalnya ini nasabah itu menginginkan adanya simpanan giro falas, tetapi setorannya dalam bentuk rupiah. Jadi uang yang disetorkan adalah rupiah, maka perlu adanya akan muncul adanya kurs jual untuk nasabah gitu ya. Jadi ada perpindahan nilai. Nah, yang pertama jurnalnya adalah debit, kas, atau clearing atau RAK, kredit RPV rupiah. Kemudian jurnal yang kedua debit RPV falas, kredit giro falas nasabah. Nah, ini jadi ada dua jurnal ketika menyetorkan nilai rupiah untuk giro falas nasabah. Nah, ini ya. Jadi akan ada dua kali penjurnalan. Selanjutnya, pencatatan pada saat penarikan, jika menggunakan valuta asing yang sama, maka jurnalnya debit, giro falas nasabah, kredit, kas, atau clearing, atau RAK. Nah, jika menggunakan valuta rupiah, maka jika nasabah melakukan penarikan dan bank membayar dengan rupiah, maka bank harus memberlakukan kurs beli untuk nasabah. Nah, kalau misalkan pakai penarikannya itu maunya dalam nilai valuta rupiah, maka diberlakukan kurs beli. Nah, itu nanti nilai rupiahnya itu disesuaikan dengan kurs beli pada saat transaksi. Kalau tadi penyetoran dalam nilai rupiah mau disetorkan untuk giro falas nasabah, maka diberlakukan kurs jual gitu ya. Kurs jual pada saat transaksi. Nah, ini bedanya. Oke, selanjutnya jurnalnya adalah ketika penarikan menggunakan valuta rupiah dari giro falas nasabah, yaitu debit giro falas nasabah, kredit RPV falas, debit RPV rupiah, kredit kas. Nah, ini berarti di sini akan diketahui berapa nilai rupiah yang didapatkan setelah adanya diberlakukan kurs beli untuk nasabah. Selanjutnya, pencatatan pada saat pembayaran bunga atau jasa giro, kemudian juga untuk PPh dan pembebanan biaya administrasi kepada nasabah. Ada 3 jurnal. Yang pertama, debit kas atau bunga giro falas, kredit giro falas nasabah. Kedua, giro falas nasabah, debit, kreditnya hutang PPh. Dan yang ketiga, giro falas nasabah debit, kredit pendapatan administrasi. Nah, ini ya, jadi jurnal yang pertama untuk penerimaan bunga, kemudian yang kedua untuk hutang PPh, dan yang ketiga untuk pembayaran administrasi. Kita ke contoh.
Transaksi berikut ini dilakukan oleh Susilo, nasabah Giro Bank Bisnis Semarang selama bulan April 2008. Pada tanggal 1 April, dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran awal Rp1.000.000 secara tunai. Biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan biliet giro sebesar Rp50.000 dibayar tunai. Maka jurnal yang dibuat adalah tanggal 1 April, debit kas, ya, debit kas senilai Rp1.050.000, kreditnya giro Susilo 1 juta dan barang cetakan 50.000. Nah, ini pada saat pembukaan rekening giro atas nama Susilo. Selanjutnya, pada tanggal 5 April, Susilo melakukan setoran tunai sebesar 3 juta. Maka jurnalnya, nah ini jurnalnya pada tanggal 5 April, kas debit kredit giro Susilo senilai 3 juta rupiah. Pada tanggal 10 April, Susilo menyerahkan cek BNI Semarang 5 juta dan clearing dinyatakan berhasil pada hari ini. Maka jurnalnya pada tanggal 10 April yaitu clearing 1 RAR clearing 5 juta, kemudian di sisi debit ya, kemudian clearing 2 RAR clearing senilai 5 juta di sisi kredit. Nah, ini jurnal tunggal gitu ya, jurnal tunggal. Yang pertama clearing, ketika ada clearing berarti clearing 1. Masih ingat ya yang kemarin ya, RAR clearing 5 juta. Kemudian dinyatakan berhasil, maka clearing 2, RAR clearing 5 juta di sisi kredit. Nah, selanjutnya setelah dinyatakan berhasil, maka jurnal berikutnya yaitu giro BI debit 5 juta, kreditnya giro Susilo 5 juta. Pada tanggal 15 April, Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar 2 juta untuk membayar hutang kepada Samsudin, nasabah Giro Bank Bisnis Semarang. Pada hari ini juga, Samsudin menyetorkan kepada bank bisnis tersebut. Nah, untuk selanjutnya, Susilo menarik cek, nah ini pada tanggal 15 April ya, berarti jurnalnya atas penarikan cek tersebut yaitu giro Susilo debit 2 juta dan kreditnya giro Samsudin 2 juta. Baik, ini contoh dari transaksi yang dilakukan Susilo. Nah, selanjutnya di tanggal 17 April, pada hari ini Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas beban giro sebesar 1 juta. Jurnalnya yaitu giro Susilo debit 1 juta dan kreditnya RAK cabang Surabaya 1 juta. Kemudian tanggal 20 April, Susilo setor giro secara tunai 750.000. Maka jurnalnya pada tanggal 20 April yaitu kas debit 750.000 dan giro Susilo kredit 750.000. Setoran tunai. Kemudian pada tanggal 25 April, Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar 12 juta untuk keuntungan giro Susilo. Maka maka jurnalnya adalah pada tanggal 25 April ini RAK cabang Cirebon debit sebesar 12 juta dan kreditnya giro Susilo sebesar 12 juta. Selanjutnya pada tanggal 27 April penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar 2 juta. Maka jurnalnya giro Susilo debit 2 juta dan RAK cabang Bandung 2 juta di kredit. Nah, ini jurnal sampai pada tanggal 27. Pada tanggal 29 April, Susilo melakukan penarikan tunai sebesar 1 juta. Saya ulang ya, pada tanggal 29 April, Susilo melakukan penarikan tunai sebesar 1 juta. Maka jurnalnya yaitu tanggal 29 bulan 4, giro Susilo debit 1 juta dan kreditnya kas 1 juta. Kemudian pada tanggal 30 April, Bank Bisnis menentukan jasa giro 1% akan diberikan dengan saldo minimal 1 juta rupiah. Jasa giro dihitung dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan.
pajak penghasilan bunga atau PPh sebesar 15% dan biaya administrasi Rp50.000 setiap bulan. Denda sebesar Rp10.000 apabila saldo rekening giro kurang dari 1 juta. Nah, untuk tanggal 30 bulan 4 ini, maka jurnalnya adalah biaya bunga giro debit untuk pembayaran bunga ini ya, biaya bunga giro debit, kreditnya giro susilo Rp10.000. Nah, ini 10.000 ya untuk bunganya, nanti di bawah ada perhitungannya. Kemudian selanjutnya untuk hutang PPh, giro susilo pada hutang PPh yaitu 1.500 dan untuk pendapatan untuk biaya administrasinya giro susilo debit 50.000 dan pendapatan administrasi kredit 50.000. Oke. Nah, ini nanti kita lihat perhitungan bunganya. Sebelumnya kita ke daftar mutasi giro dulu atas nama Susilo. Nah, ini untuk daftar mutasinya dalam bulan April terjadi beberapa transaksi giro yang dilakukan oleh Susilo. Ini dirangkum dalam mutasi giro gitu ya. Mulai dari tanggal 1 ada store tunai kredit 1 juta, kemudian tanggal 5 store tunai kembali 3 juta. Nah, ini kemudian dicatatkan saldonya sampai pada tanggal 30 ada bunga, PPh, dan beban administrasi hingga akhirnya saldo akhir dari giro susilo yaitu 15.708.500. Selanjutnya perhitungan bunga giro dari Susilo tadi yaitu berdasarkan sistem saldo terendah. Nah, saldo terendah dari giro Susilo tadi itu kan, untuk transaksi yang terjadi pada Susilo itu ditetapkan dari saldo terendahnya 1 juta. Ya, saya perlihatkan kembali. Ini Bank bisnis ya, bank bisnis itu menentukan jasa gironya 1% akan diberikan kepada saldo minimal 1 juta. Jadi digunakan perhitungan dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan. Nah, saldo terendahnya itu adalah 1 juta, maka bunganya 1 juta dikali 1%, 10.000. Kemudian perhitungan bunga giro sistem bunga harian, kalau pakai sistem bunga harian seperti ini. Jadi misalnya untuk yang pertama ini ya, ada setoran tunai 1 juta kan ya, saldonya 1 juta. Oke, ini saldo terendahnya kan berarti 1 juta ya pada bulan tersebut. Nah, kemudian tanggal berikutnya kalau menggunakan sistem bunga harian, ini setiap ada transaksi baru ini akan dihitung bunganya. Jadi transaksi pertama tanggal 1, transaksi kedua tanggal 5. Saldonya kemudian 4 juta pada tanggal 5. Berarti untuk yang hari pertama itu 1 juta ya. Saldo 1 juta ini mengendap berapa hari sampai pada transaksi berikutnya. Hitungnya gitu. Jadi kan transaksi berikutnya ada di tanggal 5 ya. Berarti untuk yang saldo 1 juta ini bunganya adalah 1 juta dikali 4/30. Kan dari tanggal 1 ke tanggal 5 berarti ada 4 hari. 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Terhitungnya mulai tanggal 2. 2, 3, 4, 5. Berarti ada 4 hari saldo 1 juta ini mengendap. Jadi bunga untuk 4 hari tersebut adalah 1 juta dikali 4/30 dikali 0,01. Ya kan bunganya 1% ya. Jadi 0,01 sama dengan 1.333,33. Kemudian yang kedua, pada tanggal 5 terjadi setoran tunai sebesar 3 juta, jadi ada saldo 4 juta. Kemudian di tanggal berikutnya itu tanggal 10. Nah, ada setor clearing. Nah, sebelum tanggal 10 berarti ini ada saldo 4 juta. Nah, saldo 4 juta ini mengendap berapa hari? Kita hitung dari tanggal 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kan transaksi ketiga tanggal 10. Berarti ada 5 hari. Maka menghitung bunganya dari saldo yang mengendap sebelumnya yaitu 4 juta ini mengendap selama 5 hari. Maka 4 juta kali 5/30 kali 0,01 sama dengan 6.666,67. Dan begitu seterusnya
terhadap saldo bunga sebelumnya dihitung sampai pada tanggal transaksi berikutnya, gitu ya. Pada 1 bulan ini dijumlahkan menurut sistem bunga harian, yaitu bunga yang didapatkan Rp93.083,34. Nah, itu. Sudah ya, kalau pakai sistem bunga harian seperti itu. Kalau tadi ini adalah sistem saldo terendah, itu dilihat dari rekening mutasi ini ya, daftar mutasi ini, saldo terendahnya itu berapa? Nah, saldo terendahnya adalah 1 juta. Berarti ditetapkan bahwasanya kalau menggunakan sistem saldo terendah, maka bunga dikalikan saldo terendahnya yaitu 1 juta gitu. Nah, sudah. Kemudian itu saja tentang giro. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan tentang tabungan. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya cukup sekian tentang simpanan giro. Semoga bisa dipahami semuanya. Jika kurang paham, bisa ditanyakan ke saya, bisa WA group atau lewat komentar juga boleh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.